Nah, jadi itu. Nah, ini ya. Jadi kriptografi, cerita tentang kalau jadi kripto itu sebenarnya bagaimana kita menyembunyikan sesuatu ya, kripto itu. Nah, kalau grafi kan tulisan, kaligrafi itu kan tulisannya, grafi itu apakah tulisan, apakah data, seperti itu. Nah, yang terpenting di sini nih Ki, plain text kan enggak mungkin kita ubah kan pesannya kalau pesannya cerita kita ketemu jam 8 ya harusnya kita ketemu jam 8. Nah, yang kita bisa modifikasi itu adalah di key-nya ya, di key-nya. Nah, plain text ketemu key itu akan menjadi hypertext. Oke, saya ke bahannya dulu. Bahannya itu kemarin yang ini. Jadi kita akan belajar tentang asymmetric key. Sorry, saya cari dulu ya. Oh, sorry. Download. Kan ini deh. Masih des. Sorry. Saya baru cari ini. Belum saya kasih masuk di nih. Oke. Nah, sekarang saya ke ini. Nah, kemarin saya sudah menjelaskan ya, saya ulang lagi untuk ini. Jadi ada istilah asymmetric key. Nah, ini asimetris. Jadi asimetris itu enggak sama. Jadi cerita asimetris itu kalau ada huruf A di depannya biasanya itu tidak ya. Jadi asimetris, tidak simetris. Nah, yang paling pertama itu adalah di tahun 1976. Ada namanya public key cryptography ya. Jadi sudah ada public key asimetrik. Artinya public key itu kalau kita lihat di sini ya. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini ada memang tempat di mana kita bisa menyimpan public key kita. Nah, ini penemunya Bapak Diffie dan Bapak Hellman 1976. Asymmetric key menggunakan dua jenis key, public dan private. Nah, pada enkripsi tidak sama dengan dekripsi. Penggunaannya public key ini ada 3 ya. Jadi kalau kemarin DES itu data enkripsi standar hanya dipakai untuk encrypt dan decrypt ya. Sedangkan kalau public key kriptografi itu lebih banyak penggunaannya. Penggunaannya itu kita bisa pakai enkripsi dekripsi data, bisa juga pakai digital signature, yaitu kita kasih tanda ya, pesan dengan private key biasanya pakai watermarking. Ini biasanya digunakan kalau kita punya gambar. Ya, misalnya saya punya gambar, saya punya saya jalan-jalan kemana, terus saya foto daerah yang cantik, terus saya kasih masuk di internet. Nah, jangan sampai ada orang yang diambil terus dia bilang itu hasil karya saya, ya itu hasil karya orang lain, padahal itu hasil karya kita. Itu kita bisa pakaikan digital signature. Nah, digital signature ini biasanya kita bilang watermarking. Ini yang membedakan bahwa ini hak ciptanya dia, ya. Jadi di dalam dunia maya juga kita bisa mengklaim ya bahwa itu data kita. Nah, biasanya dibilang digital signature. Digital signature itu bukan tanda tangan digital ya. Misalnya kamu kirimkan saya file PDF terus saya tanda tangan, tidak seperti itu. Istilah digital signature itu kita menandai dengan private key-nya kita, sehingga seperti mungkin yang sekarang tanda tangan digital yang pakai QR ya, sudah pakai barcode seperti itu, jadi bukan dalam bentuk tanda tangan tapi ada QR. Sekarang kan kalau kalian misalnya mau menyumbang kemana itu kan sudah ada QR-nya ya, itu salah satu cara mungkin private key ya. Oke,
Key exchange, pertukaran key pada dua user yang saling berkomunikasi dengan berbatas waktu. Jadi public key itu lebih banyak penggunaannya. Cuman sayangnya dia tidak bisa digunakan untuk data-data yang panjang, tidak sama DES. Kalau DES kan kemarin kita belajar DES itu di tahun 1960-an dia sudah bisa mengencrypt 8 karakter. Itu di 1960 dia 8 karakter. Nah, kalau di sini tidak boleh terlalu banyak karakternya. Oke, ini kalian bisa baca public key cryptography. Jadi algoritmanya seperti ini. Saya punya pengirim, saya punya penerima. Nah, proses encrypt ya, ini saya cerita encrypt dulu. Jadi enkripsi dengan public key. Jadi enkripsinya itu menggunakan public key. Nah, misal Bob itu mau kirim data ke Alice. Dia akan menggunakan public key-nya si Alice untuk mengirim data. Nanti pada saat dikirim, Alice itu akan membuka dengan private key-nya dia. Seperti itu. Jadi misalnya nih, saya mau kirim data ke semua nih, ke Reina, ke Rahma, ya, ke Nurlinda, ke Nurratnasari, itu saya pakai public key-nya, public key-mu semua. Ya, saya pakai public key. Jadi misalnya saya mau kirim ke Ratna, saya pakai public key-nya Ratna. Ini enkripsi pakai public key ya. Saya mau ke Rena, saya pakai public key-nya Rena. Saya mau ke Rahma, saya pakai public key-nya Rahma, dan seterusnya. Semua orang yang ada public key-nya itu saya kirimkan ya. Nah, nanti kalian membuka itu berdasarkan private key-nya kalian seperti itu ya. Itu kalau enkripsi public key. Tapi kalau sebaliknya decrypt itu, nah misalnya decrypt itu saya mengirimkan ke semua. Itu pakai private key-nya saya. Nah, pada saat kalian membuka pesan, ya nanti Ratna, Reina, Rahma ini pakai public key-nya saya seperti itu. Jadi itu bisa dia digunakan yang mana encrypt pakai public key, yang mana decrypt pakai public key. Oke, ini kalian bisa baca ya. Jadi punya dua kunci. Satu kunci akan disimpan di public register. Nah, di public register ini yang akan digunakan. Oke. Saya langsung ke ini ya, ke RSA dulu, meskipun sebenarnya di Helman itu digunakan jika di sini. Oh ya, nah kenapa saya ke RSA dulu? Karena RSA itu yang digunakan untuk mengencrypt data ya. Kalau key exchange-nya di belakang ya. Saya pakai dulu untuk digital signature atau ini. Nah, ada hal-hal yang perlu kalian tahu. Jadi selain di Helman, ya ini kan 1976, ya 1976 ini public key kriptografi pada saat itu digunakan. Kita kasih saya dulu di Helman, ya. Jadi di Helman itu bikin kayak gini. Dia gunakan untuk key exchange. Jadi public key pada saat itu digunakan untuk key exchange, pertukaran kunci antara dua orang yang saling berkomunikasi. Komunikasi antar user dengan cara membagi kunci kriptografi. Nah, ini yang dibuat dulu si Dave Hellman di 1976. Oke, key exchange, pertukaran kunci didesain untuk key exchange, yaitu the user menghasilkan sebuah symmetric session key untuk bertukar data. Nah, jadi kayak ceritanya ini, one time password. Kalian pernah pakai OTP toh? Kayak begitulah, kayak begitu apa namanya? Konsepnya. Jadi one time password itu kamu akan diberikan kode, ya kode berapa begitu, terus disuruh kasih masuk, tapi berbatas waktu. Toh kalau 5 menit kemudian 5 menit kemudian kamu tidak isi, itu akan hangus, suruh kirim lagi. Jadi seperti itu
proses kriptografi yang terjadi untuk konsepnya si Diffie-Hellman ini. Nah, proses ini banyak terjadi di jaringan, khususnya di internet, ya. Kenapa? Karena memang di internet itu begini, kita butuh yang cepat, transaksi yang cepat. Kalau lama-lama jangan sampai orang sempat menguping, ya, sempat membaca atau sempat mengcrack, makanya harus berbatas waktu OTP itu, ya. Kapan tidak berbatas waktu, ada orang yang dapat duluan, itu bisa digunakan, ya. Oke, kuncinya di sini sebenarnya di public key itu mungkin karena dia pakai bilangan prima, ya. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dirinya sendiri. Jadi bilangan prima itu memang bilangan, kenapa namanya prime? Ya, kenapa namanya prima? Karena memang tidak ada KPK-nya dan FPB-nya. Ya, kalau kamu cerita prima kan 1, 3, 5, 7, berapa lagi? 1, 2 juga masuk, ya. 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ya, 29, yang kayak gitu, ya, yang tidak bisa, yang kita tidak bisa, ya, 29 hanya bisa dibagi 29, ya. 23 hanya bisa dibagi sama 23 dengan 1. Berapa lagi? 2 hanya bisa dibagi dengan 2. Ya, jadi ini symmetric key. Jadi ini di Diffie-Hellman itu sebenarnya yang kita cari itu yang ini nih, symmetric key-nya. Nah, symmetric key ini yang dikasih, tapi dikasih batas waktu. Makanya ada cerita session. Session itu kalau kalian ini sesi pertama, habis sesi pertama, masuk lagi sesi kedua, ada batas waktunya. Jadi ini yang dikasih symmetric key tapi berbatas waktu. Symmetric key, rumusnya ini. K ini key, G itu, ya, G dan P itu bilangan prima. G dan P itu bilangan prima. X dan Y itu nanti dibangkitkan, ya, modulo P. Jadi Q sama dengan GXY modulo P. Oke. Saya clear dulu. Di sini. Nah, kayak gini. Ya, jadi kalau orang metode Diffie-Hellman yang digunakan itu di 1976 pada saat itu, saya tidak tahu mungkin sekarang masih dipakai, ya. Misalnya di sini ada, saya ganti namanya saja, ya, Anas dengan Saat gitu, Anas dengan Saat. Jadi masing-masing jadi P dan G itu adalah public. Jadi di mana publiknya? Publiknya ini G dan P, ya. Private-nya itu G. Jadi nilai nilai public key itu atau public key itu pasti prima, ya, prima, bilangan prima. G dan P itu bilangan prima dan merupakan public key. Nah, masing-masing menghitung, ya, masing-masing menghitung nilai R. Ya, nilai R itu apa ya? Di sini saya tidak tahu, tapi R sih tulisannya, saya tidak ini. Ya, algoritmanya seperti ini, prosedurnya seperti ini. Jadi masing-masing menghitung nilai R, ya. R itu di sini R. Kalau untuk yang pertama si Anas atau si Elis ini dia GX modulo P, ya. Nah, terus saat memilih nilai Y dan menghitung nilai R2. Jadi masing-masing sama rumusnya. Ini R1 G berpangkat X modulo P, Y ini G berpangkat Y modulo P. Ya, X dan Y terserah sebenarnya. Terserah. Terus yang penting itu G dan P-nya adalah prima. Nah, yang dikirim itu adalah nilai R1, nilai R2. Nilai R1 yang jadi nilai hasilnya, ya. R1 dan R2 yang dikirim, bukan nilai X dan Y-nya, jadi hasil perkaliannya. R1 dikirim ke sini, R2 dikirim di sini. Nah, setelah didapat, nah, Anas menghitung nilai K. Jadi masing-masing menghitung nilai K dari hasil ini. Jadi di sini K itu R1, R yang didapat dari Elis berpangkat ini modulo P, sedangkan ini R yang didapat dari sini.
Nah, kalau sudah didapat mikinya, itu yang digunakan untuk mereka saling bertukar informasi. Oke, jadi kalau ceritanya di sini, cari key dulu. Jadi ceritanya di sini tidak ada kriptografi. Yang dilakukan di sini itu adalah bagaimana kita mencari key yang sama. Nanti kalau ada mikinya yang ditahu mikinya, ada mi sesinya. Jadi konsepnya ini sama aja dengan simetrik key, sama dengan simetrik key, tapi tidak langsung dibilang ini key-nya loh, enggak bilang begitu ya. Jadi kita tidak bilang ini key-nya loh, cuma disuruh hitung sendiri. Kalau kamu bisa hitung ya sudah dapat key-nya. Kayak gitu. Jadi ini key aja. Kayak gini. Jadi ini saya tidak pernah sih gini ya. Jadi contohnya saja, diasumsikan G-nya 7 dan P-nya 23. Ingat tadi G dan P itu adalah prima ya. G-nya 7, P-nya 23. Jadi Anas memilih X3 saat memilih Y6 ya, 3 dan 6. Saya tidak tahu biasanya sih contohnya begitu 36 atau 47, nantilah ya kita coba bedeng sebentar. Ini saya jelaskan dulu. Dan menghitung nilai R1 GX modulo P, G berpangkat 3 modulo 23. Nah, sekarang ini G berpangkatnya modulo P. Sama gitu rumusnya 1X, 1Y. G berpangkat 6 modulo 23. Anas mengirim nilai R1 sama dengan 21 saat mengirim nilai R2 sama dengan 4. Bu, kenapa dapat ini 21? Kenapa yang dapat 24? Begini caranya. Saya new share dulu screen. Tahu gitu modulo-modulo. Nah, kayak gini. Kayak kalkulator. 7 berpangkat 3. Jadi 7 itu kan bisa begini. 7 dikali 7 dikali 7 toh. Jadi 7 berpangkat 3 nih. Ini 7 berpangkat 3 modulo 23. Saya bagi 23. Ini kan hasil baginya nih. Hasil apa sih namanya? Sisa baginya kan kalau modulo itu misalnya 6 dibagi 3 0. Karena 6 habis dibagi 3 makanya 0. Kalau 6 dibagi 5 1, Bu. Kenapa? Karena 6 dikurang 5 1 sisanya. Nah, jadi makanya seperti ini. Yang bulatnya itu ambil ke bulatnya itu dikurang 14. Oke. Terus ada sisanya itu dikali dengan 23. Nah, dapat 21. Begitu ya. Jadi sini dapat 21. Yang satunya kenapa bisa dapat 4, Bu? Nah, dapat 4. 7 berpangkat 6. Nah, ini saja 7 berpangkat 2 dikali 7 berpangkat 2 dikali 7 berpangkat 2 itu 7 pangkat 6 itu. Saya bagi dengan 23. Oke. Nah, di sini perhatikan ini bulatnya 5115. Nah, ini sebenarnya sisanya. Cuma kan dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk desimal kita, makanya saya kurang begini. Saya kurang 5115. Nah, dapatnya 0,17. Saya kali dengan 23. Harusnya 4 jadinya. Nah, 4. Nah, nilai ini 21 dan nilai 4 ini yang dikirim. 21 dan 24 dikirim ke masing-masing Anas dan Saat, itu yang dihitung ya. Jadi yang dihitung itu 4 dikali 4 dikali 4 64 dibagi 18. Nah, dikurang 3 dikali 18. Salah tadi. Mana? Nah, 4 dikali 4 dikali 4. 4 berpangkat 3, 64. Dibagi 23. Nah, dikurang 2. Oke. Dikali 23. Nih, 18. Oke. Nah, sekarang satunya lagi. Jadi yang dikirim itu nilai yang ini. Tuh, yang dikirim itu nilai ini 21 dengan 4. Nanti ini R1 dihitung di sini untuk K. Nah, R2 dihitung di sini untuk K. Nanti sama-sama dapat 18. Oke.
Ya, seperti itu. Jadi itu kinya itu 18. Key ini yang dipakai untuk saling berkomunikasi. Nanti kalau key seperti ini, ya kayak mi encrypt decrypt jadinya. Saya tahu key-nya tuh, saya bisa decrypt seperti itu. Oh, putus-putus suara tak. Oh ya, enggak apa-apa, Ji. Mungkin jaringan saya jelek ya. Saya matikan min saja, siapa tahu itu. Nah, kayak gitu. Ya. Nah, misalnya saya pakai contoh soal yang lain. Ya, nih latihan nih. Nih toh. Nih latihan nih. Kita cobakan ini. Ada yang bertanya dulu di sini. Bisa juga pakai cara langsung kalau mau tahu, tapi kan ini tidak saya tahu ya. Jadi secara apa? Teori ini kan nilai ini yang tidak dikirim, ini tidak dikirim nih. Ini yang dibilang private. Private itu saya yang tahu ya. Nilai 3 dan nilai 6 itu tidak ditahu. Yang tahu itu Anas, yang ini ya Saat yang tahu 6. Toh, tapi jadi rumus ini sebenarnya tidak bisa juga dipakai. Bisa aja untuk mengetes bahwa hasil saya sebegini bisa aja kita pakai ini. Tapi kalau secara kenyataannya nilai ini tidak dikirim. Yang dikirim itu adalah nilai yang ini saja. Yang ini 21, nah yang ini nilainya 4. Nah, ini yang dikirim. Nah, pakai ini dari mana ini? Nah, ini K. Nah, ini K, ini kan dari saat itu pakai 4. Toh 3-nya Anas yang pakai 4, 3. Jadi ini hasil yang dikirim berpangkat private key ya, berpangkat private key terus modulo 23. Kalau ini nilai yang dikirim sama Anas tapi private key-nya si Saat, nanti modulnya 23 sama dengan 18. Enggak apa-apa, mungkin karena hujan ya. Mungkin karena hujan jadinya seperti itu. Ini apa? Enggak masalah lagi, nanti terlalu lama. Saya kan mau kasih tugas. Kalau menunggu lagi hari Kamis kan terlalu lama. Kalaupun agak sulit apa? Tugasnya insya Allah pekan depan pergi dikumpul ya, tapi siapa tahu ada yang mau belajar memang seperti itu. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kalau tidak ada kita coba kerjakan yang ini. Kita kerjakan yang ini. Toh? Nah, ini soalnya. Berapa tadi? Soalnya itu ini. 4 dan 9. Jadi yang pertama-tama jadi ini misalnya. X-nya 4, Y-nya 9. Jadi kita cari R1. Toh? Kita cari nilai P dan G sudah ketahuan. Nah, rumusnya itu R1 sama dengan toh G toh G gimana G? G berpangkat G pangkat ini sorry ya, G berpangkat X, ini pangkat maksudnya modulo P. Jadi kita cari nilainya. Jadi berapa? G itu 7 ya. 7 berpangkat 4 jadi 7 dikali 7 atau 7 dikali 7 dikali 7 dikali 7. Jadi kalau begini 7 dikali 7 dikali 7 dikali 7. Nah, modulo, oke? Modulo modulo 11 ya, gitu. Jadi ini kan G-nya 7, X-nya 4, makanya 7-nya itu 4 kali saya buat 7 kali 7 kali 7 tapi modulo 11. Nah, bagaimana caranya ini, Bu? Nah, kita pakai kalkulator lagi. Kelihatan di kalkulatorku kalau saya share? Iya, Bu. Kelihatan kalkulator? Oke. Iya, Bu. Nah, ini toh jadi 7, bisa begini, 7 pangkat 2 dikali 7 pangkat 2, 49. Nah, saya bagi dengan 11. Oke, nah. Saya kurang dengan ini. Kurang kini 218. Jadi, Bu, kenapa dikurang 218? Karena di sini 218 kita harus dapat ini 0,2727.
Makanya saya kurang pakai 218. Oke, dapat 0,27. Supaya bisa bulat, kali lagi dengan 11. Nah, saya dapat 3. Di sini hasilnya saya dapat 3. Oke. Jadi di sini hasil dari R1. Di sini kilat-kilat di kampus. Kilat-kilat. Nah, ini hasilnya itu adalah tadi 3 ya. Jadi nilai R1 itu adalah 3. Nah, sekarang kita cari nilai R2. R2 itu sama rumusnya persis. Toh? Tapi ini G berpangkat Y modulo P. Itu G bedanya. Nah, ini toh. Nah, kalau ini G-nya itu 9 kali. Kenapa? Karena Y-nya itu 9. Jadi 7. Toh, saya kali 7. Ini terus 9 kali berulang. Saya kali 7 ya. Baru 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Modulo 11. Oke? Nah, ini kita cari berapa nilainya ini. Nah, kita cari nilainya kayak gini tadi. Sorry. Nah, ini. Ini hasilnya tadi 3. Sekarang kita coba. Bagaimana caranya ini 7 berpangkat 2 dikali 7 berpangkat 2 baru 4 dikali 7 berpangkat 2 baru 6 dikali 7 berpangkat 2 8 dikali 7 9. Oke, nah saya bagi dengan 11. Ini banyak sekali, kurangi nih. Dikurangi 3, 6, 6, 8, 5, 0, 9. Oke, saya kali dengan 11. Hasilnya 8. Oke, jadi R2-nya hasilnya 8. Nah, sekarang kita cari. R1 3, R2 8. Jadi ini R2-nya 8. R2 sama dengan 8. Nah, habis itu jadi sudah ada R1, sudah ada R2. Nah, R1 ini dikirim ke sini. R2 dikirim ke sana. Nah, kita cari K-nya. Nah, kalau kita cari K yang dapat dari R1 ya, K yang didapat dari R1 itu begini. Nilainya ini 3, oke. 3 ini dipangkatkan 3 pangkat X. Salah. 3 pangkat Y. Kenapa? Karena R1 harus ketemu Y. Jadi 3 pangkat Y modulo sama J, 11 ya. Jadi 3 dikali berapa? Berpangkat 9 ya. 3 dikali 3 ya. Dikali 3 dikali 3 dikali 3. Begini kalau orang mengajar harus ditulis satu-satu ya, karena biasa tiba-tiba mahasiswa, Bu, dari mana dapat itu? Kenapa bisa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Salah. Nah, ini tuh. Modulo 11. Ini pangkat Y atau berpangkat 9. Nah, sekarang kita cari berapa nilainya. Berapa nilainya ini K-nya. Pakai kalkulator lagi. Nah, ini nih siksanya kalau ini. Kalau asimetrik itu tidak disarankan untuk apa? Tidak disarankan untuk ini. Saya lupa tadi, nanti saya ini. Nanti mungkin saya depan lagi. Jadi 3 berpangkat 9. Banyak sekali kali-kalinya. Banyak sekali kali-kalinya tuh. Jadi kalau apa, karena berpangkat-pangkat begitu. Kalau dia ambil yang angka 35 itu kan setengah mati, kita mengali. Ini masih kecil, ini yang berpangkat 9 ya. Masih kecil.
Jadi 3 berpangkat 2. Oke, dikali 3 berpangkat 2 dikali 3 berpangkat 2 dikali 3 berpangkat 2 dikali 3. Oke. Toh dibagi 11 dikurang 7. 1789 dikali 11. 4. Dia bilang 4. Jadi dia bilang K-nya itu 4. Di sini dia bilang K-nya itu sama dengan 4. Nah, sekarang K-nya itu sama dengan 4. Nah, ini sekarang yang pakai R2. Nah, kalau pakai R2 itu berapa? Harusnya sama nilainya. K yang didapat dari R2 toh, itu ini 8. 8 pangkat 4 ya. Jadi R2 berpangkat X modulu mod 11 ya, mod 11. Nah, sekarang kita cari. Ya, jadi ini hasilnya 8 dikali 8 dikali 8 dikali 8. Modulu 11. Nah, bagaimana hasilnya? Harusnya sama dengan 4. Kalau tidak sama artinya saya yang salah. Ya, karena rumusnya sudah seperti itu. Oke, ini. 8 berpangkat 2. Oke, dikali 8 berpangkat 2. Sama dengan dibagi 11 sama dengan dikurang 372 sama dengan dikali 11. Ini 4. Jadi sama nilainya 4. Ini nih yang dibilang pertukaran kunci karena sama-sama kuncinya. Nah, kunci ini nih yang menjadi nilai ya. Jadi 4 ini yang digunakan untuk bertukar kunci. Gitu, 4. Oke. Nah, begitu. Ada pertanyaan? Ini jadi tugas nomor 1. Oke. Nah, sambil saya menunggu ada pertanyaan, ada hal-hal yang perlu saya beritahu dulu ke kalian. Kemana tadi? Nah, ini. Oh ya, ini. Oke, enggak Ji. Di RSA itu. Jadi tugas nomor 1 adalah bikin seperti ini. Mana tadi ini? Yang ini ya. Ini. Lakukan latihan metode Diffie-Hellman, cari nilai Q-nya, cari nilai K-nya. K-nya dengan melakukan seperti tadi yang saya buat kayak gini. Yang ini nih, ya. Nah, tapi nilainya diambil dari stambuknya kalian. Ya. Jadi misalnya, tunggu dulu, saya stop share dulu. Siapa nih stambuknya nih? 392 ya. 392. Jadi cari Ki dari stambuk tak. Kalau kayak Nur Ratnasari, cari X-nya, cari jadi ini XY. Bisa ya. Nah, jadi XY 403. Oke, bisa kayaknya. Oke. Nah, begini. Jadi begini peraturannya, guys. Kan kalau kita belajarkan yang ada G dan P. G dan P harus G dan P harus prima ya. Yang bisa itu X, Y, enggak apa-apa Ji. Bilangan sembarang saja. Bilangan sembarang saja. Oke. Nah, X dan Y itu gini, jadi ambil tiga angka terakhir ya, misalnya 130, 2019 misalnya ya, 0, 0,
067 misalnya. 067. Nah, begini. Nilai G dan P supaya enggak nyontek-nyontek G. G dan P diambil dari dua angka terakhir ini. Ya. G dan P diambil dari dua angka terakhir. Misalnya Bu, ini Bu angka 6, angka 6 ini bukan ini. Jadi P-nya memenuhi, jadi ini G ya, G dan P. Jadi G-nya memenuhi, G-nya tidak memenuhi karena G-nya 6. G-nya 6, P-nya sudah memenuhi. P-nya sudah memenuhi. Itu 7. Oke ya, jadi G-nya tidak memenuhi. Kalau tidak memenuhi, tambahkan G itu tambah Q. Tambah Q dengan 6 tambah 7. Itu jadinya 13. Nah, gitu ya. Jadi itu kondisi pertama. Kalau tidak memenuhi ya, ini kan memenuhi 1. Kalau tidak memenuhi ini, itu artinya ambil Q. Ambil Q lagi, kita jumlahkan. Kalau misalnya dua-dua tidak memenuhi, Bu. Misalnya 0 berapa? 088. Nah, 088. Ya misalnya ini kan tidak memenuhi nih. Jadi P-nya itu G-nya cari yang terdekat saja. G-nya yang terdekat apa? G-nya yang terdekat dua angka yang berdekatan saja. G-nya yang terdekat itu 11 dan 13. Itu aja, cari yang terdekat 2. Ya. Terus kalau itu ya jadi gitu saja. Kalau misalnya tidak terpenuhi salah satunya jumlahkan, kalau dijumlahkan juga tidak ketemu, cari yang terdekat ya. Jadi ini kalau saya jumlahkan 8 tambah 8 16, toh bisa Ki. 8 tambah 7 15. Udah tambahkan Ki jadi 2, cari yang sekitarnya. Oke? Nah, terus nilai X dan Y-nya, itu dijumlah dari sini. Dijumlah ini nih. Ini dengan ini. Jadi ada keadaan Ibu, di mana ini sama. Nah, Bu, angka terakhirnya ada 4, Ibu. Misal 130 2019 begini Di. 0392. Gini Di. Oke. Iya. Begini toh? Nah, Iya. jadi oke. Ini mau saja. Ini sama pasti nilainya semua, Di. Oh, ini mau saja. Nah, untuk nilai X dan Y tambah Ki ini. Ada angka 0 di depan kah? Tunggu dulu. Oke, siapa tahu ada yang 00 kalian, Di. Nah, ini supaya ini. Nah, kalau untuk yang ini, yang X-nya itu tambah Ki 0 dan 6. Toh, sedangkan Y-nya itu tambah Ki 6 dan 7. Ngerti? Jadi untuk X, Y-nya tambah Ki 2 digit dari belakang. Ya. Ini 0 dengan 6. Sedangkan untuk Y-nya tambah Ki 6 dengan 7. Gitu aja. Oke? Jadi misalnya saya kasih satu kasus. Siapa yang stambuknya ada? Miftahul Jannah. Miftahul Jannah itu nih. Miftahul Jannah itu 0079. 0079. Nah, ini memenuhi satu P-nya. Ya, G-nya memenuhi. G-nya Miftah itu memenuhi. G sama dengan 7. Nah, P-nya yang tidak. Nah, P-nya tambah Ki. P-nya tambah Ki. Toh, jangan ditambah. Jangan ditambah, cari saja yang terdekat. Ini. 11. Tadi cara aku bilang ini tambah Ki, Di. Karena kalaupun ditambah ini 7 tambah 9, kalau ditambah dan tidak dapat, cari misalnya yang terdekatnya ini.
Di. Nah. Mana tadi? Oke, ya, jadi itu. Jadi punyanya Nurjana 7, G dan P-nya 7 dan 11. Terus untuk X-nya itu 7, ya. X-nya itu 7, Y-nya itu 16. Nah, ini angkanya Nurjana. 7, 11, 7 dan 16. Begitu. Oh, atau cocok nih begini saja begini memang kalau kelas awal-awal saya ajar. Jadi ini mana tadi? Tunggu. Dik, gitu mas saja. Yang mana? Iya, ini Dik, yang mana? 7. Ini 7. Iya, jangan nih. Tambah saja untuk G. Karena kalau kita ini takutnya ini dekatan Ki, 7. Ya, misalnya ini 6. 6 kita mau jadikan ke 7 padahal ini 7 jadi jumlah saja. Kalau ternyata dijumlah terus tidak ini sudah. Ya. Kalau ini saya tambah, kalau saya mau konsisten di ini harusnya saya tambah di 7 tambah 9. Jadi tambah 9 16, tapi karena 16 enggak ada ya sudah jadikan 17. Oke begitu. Sorry ya. Jadi begini. Untuk G dan P ambil dari 2 angka di belakang. Oke, kalau 1 terpenuhi sudah simpan, tapi kalau tidak G atau P-nya itu jumlahkan Ki. 7 tambah 9 tidak sampai, cari yang terdekatnya. Oke. Kalau kondisinya kayak begini, sama-sama genap atau sama-sama ini tuh kayak kondisinya begini, 088. Nah, kondisinya ini ya sudah biar saya tambah itu tidak ini Ki. Tidak memenuhi. Jadi sudah cari saja 2 angka yang terdekat. 11 dengan 13. Nah, ini jadi G-nya 11, P-nya 13. Sebenarnya enggak masalah jika kalian memilih nilai apa, ya. Saya hanya meminimalisir kalian sama jawabannya begitu. X-nya berapa? Ini X-nya 8 karena 0 tambah 8. Y-nya berapa? Y-nya 16. Oke? Ada pertanyaan? Ini baru 1 soal ya. Saya bikin soal, ada lagi soal baru. Nah, kalau enggak ada, saya maju lagi. Karena pekan depan itu sudah tanggal 23. 23 itu kayaknya terakhir Meki kuliah. Karena tanggal 30 sepertinya akan ada, kalau bukan 2 pekan lagi ya paling lama kita ketemu. Oke. Nah, sekarang saya masuk ke sini. Gitu toh. Selesai ini. Nah, ini sekarang. Nah, tadi sudah key exchange ya, pertukaran key. Ikuti mungkin saja ininya, mirip G tadi. Nah, sekarang ada RSA. Nah, 6 tahun kemudian ada namanya RSA, Rivers, Samir, dan Edelman. Nah, ini dia itu dia kasih tahu begini, block chipper dia bisa bikin block chipper. Block chipper itu kayak DES, toh? Block chipper, plain text, dan chipper text. Tapi dia bilang begini, yang saya mau encrypt itu cuma integer. Dia bilang begitu. Integer itu bilangan bulat, jadi dia tidak bisa mengencrypt karakter, dia cuma bisa makanya itu OTP. Kalian pernah lihat OTP pakai karakter? Ada yang pernah pakai one time password pakai karakter? Tidak ada, Di. Siapa yang pernah pakai OTP pakai karakter? Selama ini saya ya. Tugasnya mana, Bu? Hah? Kamu baru mau anu tugas? Saya sudah jelaskan dari tadi. Nanti kita lihat saja anuku. Nanti kita lihat saja apa? Iya, kuliah di Bu tadi, Bu.
Iya, nanti kita kasih lihat saja ya. Iya, Bu. Iya. Oke, jadi one time password itu setahu saya tidak ada pernah karakter. Biasanya langsung apa sih? Angka begitu ya. Biasanya langsung angka. Oke, nah ini. Jadi tipe teksnya integer dan itu dari angka bulat, angka 0 sampai n kurang 1. Bilangannya bilangan prima. Rumusnya ini C, ME modulo N. Kalau ini M, jadi C itu ciphertext. Kalau kita mau tahu data yang kita encrypt atau integer yang kita encrypt itu ME modulo N. M itu pesan, ya. E itu bilangan prima, ya, modulo N, ya. Terus D, ya, ini M sama dengan CD modulo N. Ya, ini sama-sama kayak tadi modulo P. Jadi ini sama-sama prima. Ini rumus ya, kalian bisa lihat nanti rumusnya. Lebih bagus kalau saya jelaskan langsung. N dan E itu ini. N dan E, sini bilang. N dan E itu adalah public karena diketahui oleh pengirim dan penerima. Jadi N dan E itu bilangan apa? Prima ya, ini. Terus D hanya diketahui oleh penerima. Nah, ini konsepnya decrypt menggunakan private key, ya. Decrypt menggunakan private key sehingga kita bisa simpulkan encryptnya itu pakai public. Nah, ini encryptnya nih. Encryptnya itu dia pakai public karena ada N dan ada E, dia pakai public. Oke. Sekarang nih, bagaimana caranya? Memilih P dan Q bilangan prima. P dan Q itu bilangan prima. Itu kenapa P dan Q N? N itu didapat hasilnya dari P kali Q. Ya, karena kan di sini ada rumusnya N toh. C sama dengan ME modulo N. N itu adalah hasil perkalian dari dua bilangan prima P kali Q. Pembangkitan Q-nya seperti itu. P dan Q bilangan prima misalnya 7 dan 11. Menghitung N. N sama dengan P kali Q, jadi N sama dengan 77. Menghitung, how to say ini ya, C ya, C saya biasa bilangnya. P kurang 1, Q kurang 1, ya. Di sini kalau kita mau lanjutkan, 6 dikali 10, jadi 60. Ya, memilih nilai E, kemudian menghitung nilai D. Jadi ini. Ini jadi yang ditentukan itu nilainya P, Q, dan E. Ya, setahu saya E itu juga kayaknya prima deh, ya. Memilih nilai E kemudian menghitung nilai D. D dikali E 1 modulo dari sini 60. Nilai N dan E akan disimpan pada public register, sedangkan D dan C akan disimpan sebagai private key. Nah, contohnya, contoh soal. Contoh soalnya begini. Ini Khalid memilih 7 dan 11 sebagai P dan Q, kemudian E itu 13. Jadi semuanya prima. P-nya 7, Q-nya 11, E-nya 13. Jika Hamzah mengirim plain text 5 kepada Khalid, maka cari nilai kunci yang digunakan Hamzah dan nilai ciphertext yang akan diterima Khalid. Toh? Jadi dia bilang begini. Plain text kan dia bilang tadi, yang dia bisa di sini tuh angka ya, bukan karakter. Jadi kalau ada orang mau pakai RSA itu sebagai mengencrypt karakter itu salah besar. Ya, jadi kemarin itu ada mahasiswa saya bikin tugas akhir RSA, tapi dia pakai untuk ngamanin teks karakter, tidak bisa ya. Akhirnya apa sih namanya? Tugas akhirnya tuh kasihan ya karena tidak cocok ya, ceritanya kayak kita mau potong sayur, tapi potong sayur pakai gergaji kan salah ya, seperti itu. Nah, jadi sekarang bagaimana caranya lebih ini? Oke. Nah, ini solusinya gimana? Nah, nilai N dan P kan diketahui tadi. N diketahui dari soal. P-nya 7, Q-nya 11, jadi 7 kali 11, 77. Oke, terus ada cari C. C ini saya lupa tulis. Jadi C itu yang tadi itu.
Yang C itu yang bentuk ini. Saya lupa tuh. Nah, ini C. C itu didapat P dikurang 1 dikali Q dikurang 1. Ya, P kurang 1 itu 6, 7 dikurang 1 itu 6, 11 dikurang 1 10 jadi 60. Nah, ini satu modulus C. Oke. D dikali E yang kita cari sekarang itu D-nya. Ya, kita cari D-nya. D-nya itu karena E-nya sudah ketahuan tadi 13, 1 modulo C. Jadi 1 modulo 16 itu berapa? 1 modulo 60 ya. 1 modulo 60 berapa hasilnya kalau saya kali dengan 13? Itu hasilnya adalah ini kayaknya. Ini 37 ya. 37 kalau enggak salah. Ya, 37. Nah, coba. Maka E, C sama dengan modulo N. Kayaknya 37. Nah, coba kita ini ya. Ini kayaknya agak lain-lain tuh. Saya juga salah tidak pernah memperbaiki ini kok. Iya, nilai D-nya. Nah, ini. Jadi, tunggu ya. Saya perbaiki dulu. Nah, ini toh. Kenapa dapat 37, Bu? Begini sebenarnya caranya. Ya kan yang diketahui begini hasilnya toh. D dikali 13. Dari mana 13, Bu? Dari soal E. Toh 1 modulo 60. Aduh, salah kini. 1 modulo 60. Alhamdulillah. Ini 1 modulo 60. Nah, bagaimana cara cari D kalau matematika, persamaan matematika begini, D sama dengan toh 1 modulo 60 bisa dibagi 13. Kan begitu saja. Toh. Ini yang agak sulit carinya. Makanya kenapa RSA itu lambat, ya? Kenapa dia tidak pakai karakter, dia cuma pakai angka karena begini, berpangkat-pangkat. Nah, makanya D-nya itu bagaimana caranya cari, Bu, ini? Nah, begini sebenarnya logikanya. Ini D berapa nilainya sehingga kalau dia perkalian 60 itu dibagi 13 itu hasilnya 1. Ini 481 toh. Kan yang modulo perkalian 60 yang sisanya 1 kan 61 toh. Apalagi 121 kan begitu terus. 61 121 kan kalau ini dibagi 60 berapa hasilnya? 61 sisa 1 toh. Kalau ini hasil baginya 2, Bu, sisanya 1 itu terus. Saya caranya begitu. 61 121 ya. 61 saya bagi 13 tidak bisa bulat. 121 dia bagi 13 tidak bisa bulat. Begitu cari terus sampai saya dapat 481. Nah, 481 kalau dibagi 60 itu 60 kali 80, 460 dikali 8, 480, sisanya 1. Dan ini bisa habis dibagi 13. Nah, kalau habis dibagi 13 itu hasilnya 37. Makanya kuncinya itu 37. Nah, terjawab. Jadi ini deh yang dicari itu adalah kunci. Kunci. Nah, ini pertanyaan B-nya. Ya, seperti itu. Jadi, rumusnya itu yang pertama yang kalian lakukan adalah ini. Nah, kan tadi itu yang ditahu itu nilai P. Nilai P dan nilai Q. Nilai P-nya 7, nilai Q-nya 11 dan nilai E-nya 13. Nah, rumusnya itu cari D, kunci ya kan sebenarnya ini. Yang public key itu N dan E. Oke. Nah, private key itu adalah D.
Oke, private key. Dia bilang ini key yang dipakai untuk mendecrypt. Nah, caranya cari ini. Rumusnya itu begini sebenarnya. D dikali E. D dikali E sama dengan 1 modulo ini. Bagaimana D rumusnya? Ini tulisannya. Terus ini saya dulu apa sih gini aja ya. 0 yang ada garisnya gitu ya. Atau O yang ada garisnya. Modulo C. Orang biasanya tulisnya gini sih. C gitu sih. Nah, D yang dicari, E sudah dapat 13, oke. Nah, modulo C itu didapat dari mana? Didapat dari ini. Didapat dari P dikurang 1, oke. Saya kali dengan Q kurang 1, oke. Itu. Hasilnya, D sama dengan, D dikali 13, sama dengan 1 modulo ini untuk cari Q 6 dikali sama 7. 6 dikali sama 10 ya. Karena 7 dikurang 1, 11 dikurang 1. Sehingga kita bisa lihat gini. D sama dengan 1 modulo 60, oke. 1 modulo 60 dibagi dengan ini ya. Dalam kurung ini dulu maksudnya ini. Dibagi dengan 13. Jadi begini. Sebenarnya pernyataan matematikanya begini. Angka berapa di sini? Oke. Kalau dia dibagi 13 ya. Kalau dia dibagi 13 itu hasilnya bulat dan sisa hasil pembagiannya itu adalah 1 jikalau dibagi 60. Makanya saya bilang tadi, saya carinya itu 61. 61 dibagi 13 tidak bisa. Terus saya cari 121. Saya tambah-tambah 60 terus. 60 jadi di sini itu namanya kelipatannya. Ini sisanya di sini 1. Makanya kenapa jadinya 61, 121, 181, 241, oke? 301, 361, 421. Ya ini begitu Mami caranya gambling Mami Ki. Coba satu-satu sampai 481. Nah, 481 ini kebetulan kalau saya bagi 13 itu hasilnya 37. Makanya D-nya itu kuncinya itu sama dengan 37. Itu. Coba mungkin ya. Kali nih misalnya saya nih. Mana tadi? Nih, toh. 61. Saya bagi 13. Enggak bisa. Jadi cari yang bulat, enggak boleh, enggak bulat. Apalagi 121. Saya bagi 13. Enggak juga. Ya. Oke. Nah, sampai dapat 481 bisa dibagi 13. Jadi deh. Sorry. 481 saya bagi dengan 13. Nah, itu sama dengan 37. Itu yang menjadi kunci. Itu yang menjadi kunci 37. Nah, kalau mau bagaimana hasil decryptnya? Nah, kalau mau hasil decryptnya ini. Jadi kita sudah punya kunci apa? Tadi itu ini ya. Tadi. Nah, ini kunci yang dipakai untuk decrypt. Karena kebetulan dia pakai private key untuk decrypt. Terus yang dia tadi tanyakan, berapakah hasil ciphertext? Hasil ciphertext jika message pesan yang mau dikirim itu adalah 5 toh. Nah, rumusnya itu tadi ini tuh rumusnya. Kalau C sama dengan M kayaknya M berpangkat apa tadi? M berpangkat E ya. Iya kalau enggak salah. Coba saya lihat dulu. Siapa tahu saya salah. Ini. Oke, coba nih. M berpangkat E modulo N. Ya, modulo N. M berpangkat E modulo N. Sabar guys. Sedikit lagi. Nah, ini tuh. Jadi C sama dengan
M berpangkat E, M berpangkat E modulu N. N-nya berapa tadi? 7. Jadi ini C. C-nya kita cari. M-nya berapa tadi? 5. Ini dari soal. Pangkatnya berapa? Pangkatnya 13. Oke, M itu pangkatnya 13. M itu pangkatnya 13. Toh? Modulu N. Ya. N itu dari mana? P dikali Q. N di mana itu N kali Q. Bayangkan ini angkanya tinggi sekali ya. Jadi 5 berpangkat 13 dikali modulo 77. Bagaimana caranya? Carinya kayak begini saja. Saya back to sini. Nih. Oke. Saya ambil 5 berpangkat 3 dikali 5 berpangkat 4 dikali 5 berpangkat 6. Itu kalau kita jumlah 3 tambah 4, 7. 7 tambah 6 itu adalah 13. Begitu saja. Ya, supaya gampang. Tidak langsung 5 pangkat 13. Tuh. Nah, caranya itu kalkulatornya begini. Jadi kalau 5 pangkat 3 itu 48 kali 9 kali 71 supaya gampang Ki. Bisa juga begini sebenarnya. 5 berpangkat 5 bisa jadi begitu. Jadi misalnya kalau mau 5 berpangkat 5 toh 5 berpangkat 5. Atau 5 berpangkat 4 bisa. Apa yang kelihatan tershare? Screen aja ya. Screen Dik. Kelihatan di kalkulator kok. Iya Ibu, kelihatan. Iya. Jadi misalnya 5 berpangkat 4. Kalau 5 berpangkat 4 itu artinya ada 5 4 tambah 4 tambah 4. 5 berpangkat 3. Jadi 5 pangkat 2 dikali 5 berpangkat 2. Nah, ini kan 5 pangkat 4 nih. 5 2 5. Nah, 5 pangkat 4 ini kita cari dulu. Tuh. 5 pangkat 4 itu 625. Saya bagi 77. Oke, saya kurang 8. Habis itu saya kali 77. Nah, 9. Jadi bisa begini dia. Bisa begini dia konsepnya. Saya tulis di sini saja. Tuh, nih. Tuh. Nah, kan begini. Kalau 5 pangkat 13 itu sama aja begini. 5 berpangkat 4 ya. 5 berpangkat 4. Saya kali. Saya kali dengan 5 berpangkat 4 itu ada 3 kali. 4 tambah 4, 8 toh. Nah, ditambah lagi ini 12. 5 berpangkat 4 lagi. Nah, yang 12 sisa dikali 1 lagi 5. Nah, itu kan pangkat 13 nih. 4 tambah 4. Kalau perpangkatan itu bisa langsung ditambah pangkatnya. 4 tambah 4, 8. 8 tambah 4, 12. Nah, tadi saya dapat itu 5 pangkat 4 itu sama dengan 9. Jadi begini saja. 9 dikali 9 dikali 9 dikali 5. Ini kan sama jadi nilainya. Ya. 9 dikali 9 dikali 9 dikali 5. Kan seperti itu. Ya, 9 dikali 9 dikali 5. Nah, caranya lagi kali lagi ya. Misalnya nih. 9 kali 9 81. 9 dikali 9 dikali 9 toh. Nah, bisa. Dikali 5 langsung saja. Itu dibagi 77. Oke, dikurang 47 dikali lagi 77. Nah, itu 26. 26 hasilnya sama aja sebenarnya ya. Jadi 26. Nah, 26 ini kalau saya decrypt harus lagi jadi 5. Gitu. Jadi ciphertextnya yang tadinya 5, saya encryptnya jadinya 26. Seperti itu. Nah, kalau saya decrypt bagaimana, Bu? Nah, kalau decrypt itu rumusnya kayak gini. Ini. Rumusnya itu ini tadi yang dipakai 37. Nilai yang didapat 26 berpangkat 37 modulo
77. Ini bayangkan ya. Jadi itu kenapa OTP itu sedikit-sedikit Ji, paling banyak itu 4, paling banyak itu apa begitu, karena begini nih, siksa sekali orang berpangkat-pangkat. Bayangkan kalau komputer pakai pangkat-pangkat, pusing kepalanya itu ya. Pusing kepalanya itu kalau pangkat-pangkat. Nah, jadi kalau harus dapat 5 lagi, harus dapat 5 lagi. Kamu tidak dapat 5, salah kita atau ada there's something wrong lah di situ. Ya, jadi caranya itu ini rumusnya nih. Ini rumusnya. C sudah didapat 26, 26. D itu dari mana? Dari tadi yang saya dapat 37, dari hasil 481 tadi dibagi 13. 26 37 modulo N 77. Nah, ini 26 berpangkat 37. Nah, bagaimana caraku? Kayak tadi saya pecah-pecah dulu. Saya tidak mungkin pakai begini. Ingat guys, dalam kehidupan itu kita harus pecah sedikit-sedikit, ya. Kenapa kalian itu kuliah? Kuliah S1 itu kenapa harus 4 tahun? Kenapa kuliah? Kenapa misalnya ada anak-anak yang bisa akselerasi? Karena mungkin dia bisa menyelesaikan semua, tapi kan tidak semua seperti itu. Nah, kayak begini juga. Ini 26 berpangkat 37, setengah mati nih kalkulator. Kalau kita pakai langsung 37. Bagaimana caranya pecah? Pecah kayak gini, pecah 2 berpangkat 6. Oh, kalau 6 itu artinya ada 6 kali, karena 6 kali 6 36. Nanti 1 26 sendiri nih gitu kan. Jadi ini 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 itu jadinya 36. Nanti tambah sini jadinya 37. Nah, satu mau dulu cari. Toh? Nah, ini bagaimana caranya tuh 26 6. Nah, kayak gini. 26 itu berpangkat 6. Saya pangkatkan 2. Nah, kali 26 lagi pangkatkan 2. Nah, kali 26 lagi berpangkat 2. Ini sudah pangkat 6. Nah, sudah segini nih. Ini kan sudah hampir gila nih kalkulator tak ya. Kalau bukan kalkulator Casio bahaya. Apalagi kalau kalkulator penjual tukang sayur Ji. Kodong tidak bisa nih ya. Modulo 77 dibagi 77. Nah, kurang ke ini sampai sini nah, sampai yang koma. 4011893. Nih, saya kali dengan 77. Nah, hasilnya 15. Ini kan sama, Ji. Ulangi lagi 15, 15, 15, 15, 15, 15 itu sama dengan 26. Oke? Nah, jadi bisa jadi begini. 15 ada 6 kali. 15 berpangkat 2. Oke. Saya kali lagi 15 berpangkat 2. Oke. Baru berpangkat 4. 15 berpangkat 2. Oke, ini. Toh? Nah, bisa kalau mau dikali langsung saja 26 kalau masih ini, Ji. Nah, habis itu dibagi 77. Habis itu kurang ki, ini sudah 3 juta. 3.846.185. Nah, ini yang dikali dengan 77. Nah, hasilnya harus 5. Kapan tidak 5? Tidak selesai. Oke. Nah, latihannya kalian ini saya berbaik hati ini mau yang kalian kerja. Teksnya 3 sama saja ya, karena memang ini ribet. Yang tidak boleh sama tadi itu yang development karena gampang sekali. Ini biasa aja. Oke guys, ada pertanyaan? Sorry ya, I'm alone di ruangan ini, di ruangan kampus. Oke, sudah Mi, saya